Mulai host. Gua. Oke. Selamat sore semua. Bergabung lagi bersama Selamat kami sore. di sini di Bincang Bola. Ada Bung Fikri dari Sidoarjo ini. Apa kabar, Bung? Ya. Baik kabarnya. Ada Tegar Sinuraya dari Malang. Halo, Bung. Halo, Bung. Kita mau bicara apa ini sekarang? Ya, kita bicarain inilah. Review pertandingan kemarin sama preview calon lawan terberat kita lah di grup ini. Oke. Bung Fikri, suaranya jelas ya? Jelas. Oke, kita langsung ke materi aja ini. Nah, ini. Kelihatan, Bung? Kelihatan. Ada tanggapannya, Bung Egar? Ya, tanggapannya Indonesia versus Vietnam ini rekor pertemuan ya. Beberapa tahun terakhir Indonesia sama Vietnam memang sama-sama kuat. Kecuali tahun 2016 yang kita bisa kalahin secara agregat gol di Vietnam. Agregat kita menang 4-3 kan. Akhirnya kita lolos sampai final dan akhirnya kita kalah dengan Thailand. Untuk selanjutnya di akhir-akhir ini kita selalu kalah dan skornya cukup mencolok dari Vietnam. Kemarin pas kita di kualifikasi Piala Asia ronde ketiga, Piala Dunia ronde kedua, kita kalah 1-3 ketika kita main di Bali di Stadion Iwayan Kapten Difta. Terus kita main di Dubai, kita terbantai Bung 4-0. Karena emang skuad Sintayong kemarin skuad yang masih baru. Seperti itu Bung Rifan. Ada tanggapannya Bung Fikri terkait dengan rekor pertemuan Indonesia? Saya sepakat dengan penjelasan dari Bung Egar. Dari rekor pertemuan untuk beberapa tahun terakhir mungkin timnas Indonesia tahu di bawah. Mungkin permainan Vietnam sudah lebih bagus secara tim kualitas bagus daripada timnas Indonesia. Saya cukup itu dari saya. Bu Fikri susah sinyal ya. Walaupun mungkin karena efek ini ya, efek dengan cuaca kali Bung Fikri ya. Efek jahe. Iya kayak cuaca di sana agak ini agak. Iya. Karena kalau ngomong agak susah. Enggak, potong-potong. Bentar. Oke, Bung Egar, ada tanggapannya ke Bung? Perkiraan soal formasi nanti hari Rabu. Rabu besok. Ini sepertinya memang formasi andalan kita dan memang yang terbaik karena kabar terbaru kemarin tadi sore jam 2:30 Elkan Bagot dikabarkan sekarang dibawa ke ruang ke karantina karena kemarin ini terdapat salah satu penumpang yang dari Inggris yang satu pesawat dengan Elkan Bagot terkonfirmasi terjangkit COVID. Jadi per hari ini tadi sore tadi si Elkan Bagot sudah di karantina. Itu kabar yang sangat mengejutkan sekali sih, padahal kita sangat butuh sekali Elkan Bagot saat menghadapi timnas Vietnam. Tapi Bung, sih Bung. penggantinya Sebentar Bung, saya potong Bung. Fahrudin. Sebentar Bung, saya potong Bung. Maaf Bung. Itu share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan, jelas. Oke. Kelihatan. Lanjut Bung. Ya, tapi ini agak dirugikan juga sih dengan absennya. Kalau memang kabar tersebut emang benar, memang sangat dirugikan sekali sih kalau misalnya Elkan Bagot akhirnya tidak bermain esok hari. Tapi untuk penggantinya mungkin Fahrudin dan Rizky Ridho ini sih bisa menggantikan dengan baik. Dan di sini juga yang menarik, di sini Dewangga yang kemarin awalnya menjadi back tengah, terus di babak kedua didorong ke depan menjadi DMF, jadi defense midfielder. Kemungkinan akan dimainkan kembali, tapi bukan menjadi center back, tapi menjadi defense midfielder menggantikan Rahmat Irianto. Soalnya kemarin permainan Dewangga menjadi central defender midfielder, defense,
dia cukup baik, cuma mungkin ada beberapa dia harus menahan egonya untuk selalu syuting ke depan. Mungkin dia bisa memberikan umpan ketika temannya terlihat longgar, tidak dijaga lawan. Itu aja sih. Kalau di tengah semuanya saya rasa ini formasi yang paling ideal. Seperti biasa Irfan Jaya di kiri dan Witan di kanan. Untuk Dedik mungkin ini ya bisa diganti dengan Ezra Walian, kemungkinan seperti itu sih. Oke, lanjut ke Bung Fikri, mungkin ada tanggapannya ke Bung terkait dengan lini depan kita ini, Dedik Setiawan, Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Kalau menurut saya kemungkinan Witan yang dimasukkan di babak kedua. Secara permainan lawan Laos babak kedua dengan masuknya Witan sama Ezra, kualitas serangan Indonesia jadi lebih baik daripada babak pertama. Mungkin kalau pakai formasi yang seperti ini kelihatannya lini tengahnya belum cukup kuat. Mungkin Rahmat Irianto lebih baik daripada Dewangga kalau di lini tengah. Di dua back centernya mungkin ada Ryuji Utomo sama Fakhrudin Arianto mungkin yang lebih dimasukkan lebih dulu. Secara Rizky Ridho kemarin fisiknya nggak kuat untuk 60 menit lah, 90 menit. Kalau sayapnya mungkin Arhan ya bolehlah dikasih kesempatan. Setelah nggak main lawan Laos, melihat permainan dari Edo Febrianto yang kemarin bertanding, mungkin kalau lawan Vietnam mungkin bisa kedodoran nih. Setelah lini tengah Kambuaya dan Evan Dimas sudah cukup. Mungkin ada pergantian di lini serangnya. Boleh dicoba Anissa Gara mungkin buat pilihan. Itu saja sih kalau menurut saya formasinya. Berbicara soal Arhan nih, Bung Egar, kondisi terkininya bagaimana Bung sekarang, Bung? Untuk kondisi terkini sih masih belum dapat kabar terbaru ya Van ya. Jadi kemungkinan ya kalau misalnya pun Arhan masih di backup cedera, mungkin si Edo Febriansyah yang bakal turun. Tapi kemungkinan seandainya Arhan sudah fit, pasti Arhan yang dipilih oleh Coach STY untuk mengisi pos back kiri. Karena memang kemampuan Edo dibandingkan Arhan, kalau sementara di sini masih lebih baik Arhan sih. Kalau dari secara defense dan menyerang juga. Karena sementara Edo terlihat masih belum terlalu menonjol ya, tidak seperti permainan pada saat di Persita Tangerang. Seperti itu, Van. Ada tanggapannya ke Bung Fikri terkait dengan permainan dari Ezra Walian kemarin? Kalau menurut saya Ezra lebih cocok masuk di babak kedua daripada starting line up. Secara kalau masalah kengototan mungkin Dedik sama Yudo mungkin bisa lah. Tapi secara kualitas ya hampir merata sih. Tapi kalau lebih baik Ezra dimasukkan di babak kedua ya kalau lebih baik menurut saya sih. Gitu loh. Secara finishingnya cukup bagus di timnas daripada di klub ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan antara Vietnam dan Malaysia kemarin. Ada tanggapannya nggak Bung Egar terkait dengan ini? Ya, kemarin pertandingan Vietnam dan Malaysia ya kan sangat terlihat jelas bahwa Vietnam benar-benar menguasai pertandingan di mana skornya cukup mencolok 3-0, sementara dari tim statisnya juga penguasaan bola, terus operan, akurasi umpan, di sini semuanya benar-benar Vietnam unggul, mulai tendangan sampai tendangan ke arah gawang juga Vietnam lebih unggul. Memang dari kemarin malam pertandingan Vietnam unggul segalanya, terutama ketika Safawi berhasil diatasi oleh lini pertahanan Vietnam, sudah Malaysia udah nggak bisa berbuat banyak karena di depan juga si Lukman Syamsuddin juga tidak begitu bagus juga untuk melakukan penyerangan. Ketika Safawi udah dijaga oleh back Vietnam, akhirnya permainan Malaysia juga tidak berkembang. Dan juga sebenarnya pola permainan Malaysia kemarin berubah drastis total ketika kapten mereka Aidil Safwan cedera dan digantikan oleh Dominic Tan. Dan di situ setelah beberapa saat kemudian akhirnya Malaysia kebobolan oleh tendangan sangat indah dari Nguyen Quang Hai. Jadi kemarin memang benar-benar Vietnam benar-benar melumat habis Malaysia dan memang Vietnam pantas untuk memenangkan pertandingan kemarin, Bung Irfan. Ya.
Oke, berbicara soal Elkan Baget dan Safawi dari Malaysia ini. Ini ada ketidakadilan ketika Elkan Baget harus menjalani karantina, Bung Egar. Ada tanggapannya nggak, Bung, terkait dengan ini? Netizen geruduk medsos AFF tuntut keadilan soal Elkan Baget. Ya, Ini mungkin Darul Fikri kali ya yang geruduk ya. mungkin kayaknya Bung Fikri yang geruduk gitu kan. Dia Iya. tim medsos Indonesia kayaknya. Ya, Ini tahu beritanya baru aja beberapa jam yang lalu di-up kan di media. Secara kan kalau seakan-akan timnas ini digembosi lah sama panitianya. Kemarin Malaysia juga ngeluh beberapa pemainnya kan positif COVID kan, tapi ada satu orang pemain Malaysia yang satu kamar tapi nggak karantina, gitu loh lah. Secara kan Elkan Bagot pertandingan terakhir lawan Laos main 45 menit babak kedua kan. Jadi ya sebagai pendukung timnas ya minta keadilan lah sama panitianya. Bagaimana Bung Egar? Ada tanggapannya nggak, Bung? Iya, gitu. Ya, kita udah tahu beberapa berita kemarin bahwa Malaysia ini juga memohon kepada panitia AFF untuk melakukan pergantian pemain dikarenakan ada 2 pemain, Ahmad Rashid dan Quentin Cheng, mereka harus tidak bisa bermain karena COVID untuk melakukan pemanggilan kembali, karena memang sebenarnya kalau dari peraturan AFF kemarin ketika seluruh timnas itu minimum 30 maksimum 30 pemain, namun Malaysia entah mengapa mereka hanya memanggil 24 pemain. Sehingga Malaysia berdalih bahwa karena kurang pemain mereka harus memanggil atau menukar pemain yang sedang sakit terindikasi COVID dengan pemain yang lain. Dan juga kabarnya juga AFF memberikan izin kepada pihak FAM Malaysia, PSSI-nya Malaysia, bahwa mereka bisa untuk menukarkan pemain. Dan juga kita tahu sendiri juga kantor AFF ada di Kuala Lumpur, jadi ya kita tahu sendirilah bagaimana nego-nego politiknya di sana mungkin ya. Akhirnya kenapa Indonesia harus netizen Indonesia mulai agak kecewa karena memang netizen juga Indonesia udah sangat-sangat pintar bagaimana ketidakadilan dari panitia terhadap timnas kita dan timnas Malaysia. Ada tanggapannya Bung Fikri terkait dengan ini, Bung? Ya, kita sebagai pendukung ya minta keadilan lah dari AFF gimana. Secara ini kan turnamen regional terbesar di Asia Tenggara. Kalau memang panitianya nggak siap untuk kondisi yang seperti ini ya kenapa harus diselenggarakan? Masa kalah sama PT Liga ya, Bung ya? Jangan ditanya kalau PT Liga. Kita lanjut ke klasemen, Bung Egar. Ya. Grup A dulu nih. Grup A. Ada tanggapannya nggak, Bung? Ya, betul. Thailand saat ini memimpin klasemen karena saat ini pertandingan berlangsung lawan Filipina dan saat ini unggul 1-0. Di situ di bawah ada Singapura, yang ketiga Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Seperti saya bilang sebelumnya, memang kemungkinan besar yang bisa lolos dari grup A itu Thailand dan Singapura. Untuk Filipina apalagi saat ini tertinggal 1-0 dari Thailand, agak sulit untuk mereka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi kemungkinan jika pertandingan hari ini berlangsung dan dimenangkan oleh Filipina, kemungkinan besar Singapura dan Filipina akan lolos karena Thailand harus melawan Singapura di pertandingan terakhir. Seperti itu Bung Rifan. Sementara untuk grup B, kita tetap tidak bisa mengesampingkan Malaysia yang kemarin harus kalah oleh Vietnam, karena pertandingan terakhir dengan melawan Indonesia mungkin akan menjadi partai hidup mati dengan untuk bisa lolos ke grup B. Untuk Vietnam kemungkinan besar sudah di atas angin karena dia sudah berhasil mengalahkan salah satu rival mereka di grup B yaitu Malaysia kemarin 3-0. Kemungkinan besok pertandingan Vietnam dan Indonesia ini sangat menentukan. Kemungkinan saya harap sih mungkin kalau misalnya Indonesia bisa tidak kalah dari Vietnam. Tapi kalau untuk harapannya pasti harus menang. Tapi kalau nggak bisa menang, setidaknya harus imbang, jangan sampai kalah. Karena nanti ketika Indonesia tidak kalah dari Vietnam, pertandingan terakhir melawan Malaysia itu bisa lebih aman. Karena dengan hasil imbang saja, Indonesia bisa melenggang ke babak semifinal. Seperti itu, Bung Rifan. Bung Fikri, berbicara soal grup B ini, ada dugaan match fixing yang menimpa timnas Laos. Ada tanggapannya nggak, Bung, terkait dengan hal ini?
Ya, kalau dilihat secara pertandingan mungkin ya kecurigaan itu bisa saja muncul. Ada analisis yang menjelaskan tentang pergantian kiper di babak kedua kemarin kan. Secara kiper pengganti di menit 60-an ke atas sudah mengalami cedera atau ya kram lah, seakan-akan sengaja gitu dimasukkan. Melihat kondisi timnya di babak pertama, kita lihat kipernya sendiri kan nggak ada masalah. Tapi ya aneh saja, keaneh-anehan itu muncul menjadikan netizen kan ya bisa saja terjadi match fixing di pertandingan Indonesia lawan Laos. Secara Laos tim paling lemah di sini. Oke. Ya itu saja. Berbicara soal kemungkinan peluang lolos atau tidaknya timnas Indonesia, ini sebenarnya ditentukan oleh apa? Apakah melawan Vietnam atau nanti pas pertandingan akbar ketika menjamu saudara tuanya Malaysia? Ada kilasan atau ulasan dari Bung Egar gak nih terkait dengan hal ini nih? Ya, kalau misalnya pertandingan mana yang menentukan, ya pastinya di 2 pertandingan terakhir ini Bung Rifan, di mana Indonesia harus melawan Vietnam dan Malaysia. Jika Indonesia, seperti saya bilang barusan, jika Indonesia tidak kalah dari Vietnam, kemungkinan pertandingan terakhir kita bisa lebih safe. Gimana ketika misalnya kita, kalau menang sih lebih bagus lagi kan. Tapi kalaupun kita imbang dengan Vietnam, otomatis pertandingan terakhir kita tidak perlu susah payah juga untuk mengalahkan Malaysia, cukup dengan hasil imbang saja kita kemungkinan bisa lolos sebagai runner up. Ketika itu pasti Vietnam pasti menjadi juara grup karena pertandingan terakhir mereka hanya melawan Kamboja. Jadi pastinya pertandingan besok sangat penting di mana kita harus bisa meraih hasil positif dan maksimal. Saya harap sih bisa menang untuk memperbaiki rekor kita melawan Vietnam dan juga mengangkat prestis coach STY yang selama ini tidak pernah kalah dari Pak Kang Seo, cuma ketika pas menangani timnas Indonesia kemarin akhirnya rekor dia tercoreng. Ya saya harap sih kalaupun kita tidak bisa menang, kita bisa hasil maksimalnya adalah imbang, jangan sampai kalah. Ketika hasil kalah, pertandingan melawan Malaysia sangat krusial, di mana nanti disitulah Malaysia Indonesia akan memperebutkan posisi runner up di grup B. Dan kita tahu juga ketika kita melawan Malaysia pasti ada pressure yang sangat tinggi karena memang ibaratnya adalah inilah klasiko di Asia Tenggara, Bu Rifan. Bagaimana Bung Fikri soal Saiwor yang diujarkan oleh pelatih Vietnam ini? Apakah ada tanggapan sendiri dari Bung Fikri ini? Ya, sebagai penikmat bola, Saiwor lah, bumbu-bumbu lah buat memanasai pertandingan. Apalagi ini kan pertandingan 2 pelatih dari Korea Selatan dengan permainan kolektif timnya yang ditonjolkan ke permainannya. Jadi kalau Saiwornya mungkin ya agak-agak gimmick gitulah. Pelatih Vietnam secara pertandingan terakhir menang telak, jadi agak sombong lah, bisa dikatakan kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi prediksi nih. Prediksi antara Indonesia Vietnam dari Bung Fikri dulu. Bagaimana jalannya pertandingan dan skor akhirnya kira-kira berapa? Mungkin pertandingannya berlangsung ketat. Lebih banyak Vietnam mungkin yang menguasai pertandingan daripada timnas Indonesia. Tapi mungkin yang jadi kunci timnas untuk bisa meraih poin dari Vietnam mungkin dari serangan baliknya. Untuk skornya mungkin 1-1 lah, udah cukup baik gitu. Saya nggak. Berarti harus kerja keras ya lawan Malaysia ya? Iya, lawan Malaysia harus kerja keras. Mungkin pertandingan lawan Vietnam bisa jadi pertandingan yang menentukan. Tapi kita lihat permainan terakhir lawan Laos kemarin, timnas Indonesia masih meraba-raba kekuatannya, gimana passingnya, finishingnya, markingnya, ya gol yang terjadi di gawang Indonesia kan kita tahu sendiri ya, pemain cenderung ambisius untuk menyerang, tapi lini belakangnya ya dilupakan. Secara
Vietnam kan permainannya lebih kolektif daripada Laos. Jadi besok kalau hasil imbang mungkin hasil yang terbaik buat timnas Indonesia tanpa mengecilkan pemain timnas. Oke, Itu lanjut prediksi Bung dari saya Egar. mungkin. Mungkin ada prediksinya. Biasanya kejadian ini. Ya. Ya, kalau prediksi hasil gitu kan, kita sebagai pecinta timnas Indonesia pastinya ingin meraih hasil maksimal, di mana target kita di ajang Piala AFF ini kan pastinya entah itu target dari PSSI, tim pelatih, dan seluruh warga negara Indonesia dan dimanapun berada, kita pasti pengen juara. Selama ini kita masih belum pernah juara, selalu hampir menjadi juara. Jadi Runner up, spesialis runner up ya Bung. spesial runner up lah. Jadi pastinya untuk hasil saya harapkan pastinya menang. Mungkin menang dengan tidak mudah karena memang permainan Vietnam ini sudah bukan permainan sekelas Asia Tenggara lagi. Saya melihat beberapa pertandingan Vietnam sangat rapi dalam menjalin serangannya, pertahanannya, antar lininya juga bagus. Kemudian 2-1 lah skor yang cukup menarik lah buat saya. Tapi untuk timnas Indonesia pastinya, dan sehingga memuluskan langkah kita menuju semifinal dan babak final nantinya. Seperti itu Bung Rifan. Oke, terima kasih Bung Egar dan Mas Darul Fikri ini atas waktunya sudah berbincang bola bersama kami. Ya. Mungkin kita akan Bintang berbincang tamu bola kita lagi nanti ya Bung Egar. Ya. Review untuk Next pertandingan lawan Malaysia ya mungkin. Lawan Malaysia di hari Minggu 7:30. Oke. Ya. Kita berharap lagi, semoga timnas kita besok menang ya Bung. Iya. Jangan sampai kita jadi runner up, raja runner up di Asia Tenggara. Iya. Ya, betul. Ya. Kalau runner up lagi, Bung Fikri suruh main kita nanti. Oke. Oke, Ya. cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, Bung. Sampai jumpa.